Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut Quran Surah An-Nisa ayat 97-100. Sebelumnya, saya ingin membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fuwa 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi diri sendiri, maka mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi atau Mekah." Kemudian mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu di tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Sungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi itu tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul, kemudian kematian menimpahnya, atau sebelum sampai ke tempat yang ditujunya, maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 97-100 ini mengandung konsep pendidikan yang menekankan pentingnya kesadaran individu terhadap lingkungan serta tanggung jawab untuk melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Ayat ini juga menjelaskan teguran keras terhadap orang-orang yang tetap tinggal di lingkungan yang zolim, padahal mereka itu mampu untuk berhijrah, sehingga mereka dianggap menzolimi dirinya sendiri. Di sisi lain, Allah memberikan pengecualian kepada golongan yang lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk berpindah. Selain itu, ditegaskan bahwa bumi Allah itu sangat luas, sehingga manusia memiliki banyak pilihan untuk mencari tempat yang lebih baik demi menjaga keimanan. Bahkan, orang yang berhijrah di jalan Allah akan mendapatkan kelapangan rezeki dan pahala yang besar, meskipun ia wafat sebelum sampai ke tempat tujuan.
Dalam tafsir Al-Maraghi, ayat-ayat ini dipahami sebagai dorongan agar manusia tidak bersikap pasif dalam menghadapi lingkungan yang merusak akidah dan moral. Orang yang mampu berhijrah tetapi tidak melakukannya dianggap telah menzolimi dirinya sendiri karena rela hidup dalam kondisi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, dalam tafsir Al-Misbah itu menekankan bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata, termasuk keberanian untuk meninggalkan lingkungan yang buruk. Hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan fisik saja, tetapi juga sebagai transformasi menuju kehidupan yang lebih baik secara moral dan spiritual. Kemudian adapun tafsir Al-Azhar karya Hamkah menyoroti pentingnya keberanian moral dan tekad dalam memperbaiki diri serta mengkritik sikap orang-orang yang mencari alasan untuk tetap berada dalam kondisi yang merusak. Jadi apa sih korelasinya dengan pendidikan? Nah, korelasinya dengan pendidikan yaitu ayat 97 ini menunjukkan pentingnya pendidikan agama atau ketauhidan, yaitu menanamkan keyakinan yang kuat kepada Allah sehingga manusia tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Selain itu, ayat ini juga berkaitan dengan sikap taat kepada pemimpin selama tidak menyimpang dari ajaran agama sebagai bentuk kedisiplinan dan keteraturan dalam kehidupan. Pada ayat 98 terdapat nilai pendidikan, yaitu berupa kejujuran, kekuatan, dan keilmuan. Kejujuran itu sangat diperlukan agar manusia mampu bersikap terbuka terhadap kondisi dirinya sendiri. Sementara kekuatan menunjukkan pentingnya memiliki daya juang dan berilmu menjadi bekal utama dalam menentukan pilihan hidup yang benar. Kemudian ayat 99 berkaitan dengan nilai kebijaksanaan, yaitu kemampuan memahami kondisi orang lain, termasuk memberikan toleransi kepada mereka yang memiliki keterbatasan. Dalam pendidikan, hal ini tercermin pada sikap empati dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ayat 100. Ayat ini itu menekankan konsep hijrah yang tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan fisik saja, tetapi juga hijrah hati dan pikiran. Dalam pendidikan, hal ini berarti proses perubahan seseorang menuju pribadi yang lebih baik, baik dari segi sikap, pola pikir, maupun tindakan, sehingga seseorang mampu berkembang secara menyeluruh. Jadi kesimpulannya, Quran Surah An-Nisa ayat 97-100 ini menegaskan bahwa pendidikan berperan dalam bentuk keimanan atau tauhid, karakter, yaitu berupa jujur, kuat, dan bijaksana, serta mendorong perubahan diri untuk hijrah atau menuju kondisi yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.